Bapak Ibu diberkati Tuhan malam hari ini. Malam hari ini adalah malam yang sukacita. Siapa? Ada Kopassus tempat ini juga, ya, komandan saya. Senang rasanya kalau kita hidup dalam Tuhan, ya. Kenapa kita senang, Bapak Ibu? Kenapa kita suka? Kenapa kita bersuka cita di dalam Dia? Karena kalau kita hidup di dalam Dia dan tinggal di dalam Dia, ada yang namanya kemerdekaan, ada yang namanya hidup yang merdeka. Seperti kita semua di tempat ini, memang kita menjadi orang-orang yang merdeka, Bapak Ibu. Kalau kita sudah merdeka, kita nggak mungkin ingin dibelenggu lagi, benar? Kalau kita sudah merdeka, kita akan bisa menikmati yang namanya sebuah kemerdekaan itu. Seperti bangsa Indonesia dan bangsa Indonesia yang sudah 74 tahun merdeka. Dulu waktu saya zaman sekolah SD, SMP, SMA, selalu kalau ada pelajaran sejarah atau pelajaran apa gitu ya, selalu diceritakan tentang bagaimana merebut kemerdekaan. Merebut kemerdekaan bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Penuh perjuangan, penuh dengan yang namanya apa ya, kegigihan atau semangat di dalam merebut kemerdekaan. Padahal dulu kalau di sejarah tentara kita, ya pakainya apa, Bapak Ibu? Bambu runcing. Ya, musuhnya pakainya apa? Senjata yang modern. Tapi nggak patah semangat. Biarpun kita bawa pasukan kita pakai bambu runcing, kita punya semangat untuk merebut kemerdekaan. Ya. Malam hari ini saya sebetulnya merdeka. Tapi berhubung sudah diatur sama Bapak Filipus sebagai Iko pada malam hari ini, saya pesenin cuma dikasih waktu 30 menit. Ya, 30 menit itu akan saya pakai sebaik-baiknya supaya apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita bisa sampai. Dan saya ingin mengembalikan bagaimana suara eagle, DKKD suara eagle, ya. Yang nama suara eagle itu artinya membumbung tinggi, menaik, terbang, ya. Tidak ada yang namanya, kalau Raja Wali terbang itu tidak berhenti, Bapak Ibu. Raja Wali terbang itu sempat bebas di alam bebas, yang bisa terbang dengan ketinggian yang luar biasa, matanya tajam, bisa mengamati sekelilingnya. Begitu ada sasaran atau apapun, dia akan terekam, dia akan sampai ke sana. Itu namanya Raja Wali. Itu yang harus kita hidupi. Suara eagle punya mata Raja Wali, setajam mata Raja Wali. Suara eagle harus memenangkan banyak orang, banyak jiwa yang di luar sana kehilangan Tuhan. Dia bingung, hidupnya isinya kemerungsung, Bapak Ibu. Hidupnya isinya cuma berangsang, ya. Tapi kalau dalam Tuhan, hidup kita akan dijaganya dengan luar biasa. Amin. Nilai-nilai tentang suara eagle sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya ingin tampilkan bagaimana ada kita punya suaruan, suatu, suartri. Bisa ditampilkan ultimate suaruan, suatu, suartri. Ini adalah nilai-nilai gereja kita, di mana kita punya yang namanya suaruan. Kita akan lihat nanti, baru disiapkan oleh multimed. Suatu, suartri, yang itu artinya kehidupan kita semakin meningkat. Dari suaruan menuju suatu menuju suartri. Itu ada tingkatan step by step. Yang bukan kita stagnan atau diam begitu saja, tapi ada sebuah pergerakan kehidupan yang lain, levelnya lebih tinggi lagi dan terus lebih tinggi. Seperti yang Pak Tim kemarin bagikan, kehidupan kita harus hidup di atas rata-rata, bukan kehidupan yang biasa. Kehidupan di atas rata-rata itu tidak perlu kita menang dari yang lain, enggak. Kita mempunyai nilai kehidupan yang memang harusnya kita bisa dilihat secara di atas umum. Itulah kehidupan kekristenan, anak-anak Tuhan. Kita boleh menjadi terang, yang namanya terang itu pasti harus keluar dari namanya kegelapan. Tidak bisa terang kumpul sama gelap dan tidak bisa keluar cahayanya. Terang pasti muncul, dan itulah kita, anak-anak Tuhan. Yang harusnya muncul, kita sebagai contoh, sebagai apa ya, gambaran Allah ada dalam kehidupan kita. Ya. Kopassus, pasukan khusus, kita pasukan Tuhan khusus spesial. Ada lagunya pasukan Raja Wali,
di mana kita tidak terhentikan oleh apapun. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah kita, iman kita untuk kita terus bergerak mengikuti Yesus. Tidak ada penghadang-penghadang atau penghalang yang menghadang langkah kita. Kita terabas, kita masuk dalam yang namanya kemenangan dalam Kristus. Karena kemerdekaan sudah diberikannya total di atas kayu salib atas kita semua. Sudah siap untuk ultimate suaruan? Cepat sedikit karena saya dikasih waktu cuma 30 menit. Ini Bapak Ibu kita ya. Mungkin lebih baik kita baca bersama ya Bapak Ibu ya. Karena sudah lama tidak kita kumandangkan bareng-bareng ya. Hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Benar-benar. Sawaruan baru ini ya, maaf ya. Sawaruan baru kita baca ini. 1, 2, 3. Sawaruan. Dari suaruan kita dilatih menjadi hamba-hamba pelayan Tuhan. Kita memang dididik untuk galian bawah Bapak Ibu. Kita dididik untuk meninggalkan segala keegoan kita atau kepentingan kita. Didasari oleh dasar yang kuat. Suaruan menjadi pelayan Tuhan. Kita nggak ingin dilayani, kita ingin melayani. Kasih Yesus itu maunya melayani. Yesus inginnya melayani, bukan dilayani. Jadi kita dilatih untuk kita melayani siapapun yang membutuhkan kita. Karena kasihnya bisa terpancar melalui kita. Kemudian kita bisa menang di situ, kita bisa tumbuh di situ, kita akan tumbuh lagi ke suatu di mana kita diberi tanggung jawab untuk menggembalakan, menjadi gembala-gembala, menjadi bapak-bapak PA, ya, yang mengembalakan murid-murid PA, membangun sebuah hubungan, relationship antara bapak PA dan anak dan tentunya dengan Tuhan. Ya, ada pertumbuhan yang sempurna karena kita melibatkan Tuhan dan setiap kita gerakan dari Tuhan kita menjadi gembala. Kita ayomi, kita saling mengayomi anak-anak kita, rekan-rekan kita yang sedang dalam suatu masalah, kita ayomi, kita dampingi, kita kuatkan, kita doain. Ada mujizat dalam setiap perkara yang kita doain atas semua orang yang membutuhkan Yesus. Amin. Kita dibentuk sebagai gembala. Tuhan gak berhenti, kamu bisa mengembalakan banyak orang seperti dia sudah berikan contoh, dia mengembalakan banyak sekali orang. Dan level yang berikut yang tantang kita diangkat menjadi apa tadi? Tentara. Menjadi tentara itu bukan orang yang cengeng, Bapak Ibu. Orang yang sudah siap secara mental. Bapak Ibu tahu kenapa saya senang sekali dengan yang namanya Kopassus. Saya waktu di Merapi, ya saya pakai pakaian ini, kostum ini, saya wajib. Saya pakai topi Kopassus, pakai jaket ini, pakai kacamata yang hitam, dipikir saya intel, Chinese tapi intel. Kan luar biasa ya kan? Biasanya kelihatannya kan seperti komandan saya itu Pak Heru itu, luar biasa. Pak Heru coba beli Pak Heru, ya ini Kopassus. Ini anak-anak negara yang siap dikirim ke siap itu Pak Heru. Dikirim di lumpur-lumpur dan apa dia siap. Ya. Kalau saya nanti jadinya kalau masuk lumpur, kue Bandung, apa tuh hitam manis gitu ya. Dan itu saya waktu di sana saya merasa bahwa saya kenalan, saya pernah juga saya pakai goreng orange. Dipikir saya dari Basarnas waktu itu. Saya dibandingkan langsung siap kan? Saya bingung. Padahal yang ngalamin Basarnas juga.
Saya sama istri saya melambung, kenapa saya dipanggil komandan? Wah, jalan-jalan ya, Dan. Saya bilang, ya, saya jalan-jalan di sini. Terus siap, Dan. Nah, di situ ada sebuah nilai. Pasukan itu dinilai pasukan yang berani, pasukan yang punya vision, pasukan yang berani merambas, pasukan yang mandi gempur, yang berani dobrak. Itu yang namanya pasukan yang dilancarkan yang namanya Swatri tadi, menjadi tentara Tuhan. Tentara Tuhan tugasnya apa? Mendobrak kota-kota sunyi, daerah-daerah mati untuk dimenangkan. Itu butuh apa Bapak Ibu? Butuh mental, butuh iman, butuh visi yang besar, vision. Yang kadang-kadang kita awang-awangan, jujur ya, kita mau nembus ke sana, banyak sesuatu yang kita menjadi takut, tapi kita lupa kita punya Tuhan yang ada di depan kita, yang merisai kita, benteng kita, kota benteng Yesus. Jadi yang namanya Kopassus gak sembarangan kita pakai seperti ini, kita hidupi yang namanya Kopassus. Komando pasukan khusus dididik secara khusus. Indonesia nomor 1 untuk didikan militer. Amerika tidak lihat kalau pasukan Indonesia dididik seperti itu. Ya, ngeri Bapak Ibu. Romojo dari angkatan juga, Pak Yudi juga tentunya lebih tahu daripada saya. Tapi saya mengejar sebuah kehidupan yang namanya pasukan itu. Kita hidupi, kita punya mental yang kuat di dalam Yesus. Terabas kota-kota sunyi, pelajar terabas. Kampus-kampus, anak-anak muda sekolah-sekolah, keluarga-keluarga terabas, keluarga-keluarga yang membutuhkan Yesus, kaum profesi prospek nembus ke setiap kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan. Yesus harus ada dimanapun. Amin. Tidak hanya di gereja kita kumpul Bapak Ibu. Bukan hanya tugas kita sebagai pemimpin, tapi jemaat Tuhan yuk sama-sama kita kerjakan bersama yang namanya tugas pasukan. Bapak Ibu pasukan bukan cuma saya. Semua yang ada di tempat ini pasukan Allah. Yang tak terhentikan karena ada Yesus dalam kita. Dan gak usah pusing tentang kehidupan kita. Tentara itu kalau mau perang sudah dijamin Bapak Ibu. Dijamin sepenuhnya sama negara. Nggak mungkin mau nembak pikir besok masak apa gitu ya. Istri makan apa, anak-anak kita makan apa. Enggak. Sudah dijamin sama negara. Isinya kita apa? Perang dan perang. Itu sudah kehidupan yang kita alami secara tidak langsung, kita sudah alami Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau mau jadi hamba Tuhan, nggak usah takut, hamba Tuhan bisa makan nggak? Ya. Ada survei ditelaah, saya pernah dibagiin survei. Yang melamar jadi hamba Tuhan seluruh misalkan 100% itu ya, yang berminat jadi hamba Tuhan cuma 15% Bapak Ibu. Ya kan? Semua pengennya jadi apa? Direktur, dari konglomerat jadi pemimpin perusahaan. Wajar, duitnya banyak. Tapi disuruh milih jadi hamba Tuhan, apa ada duitnya? Bapak Ibu jangan keliru, ya. Makanya setelah ini ngelamarlah jadi hamba Tuhan sebanyak-banyaknya, ya. Karena jadi hamba Tuhan tidak bisa diukur bayaran kita kok, tidak bisa, Bapak Ibu. Saya sudah mengalami sendiri, dimanapun apa yang saya dapatkan sebelum saya ditunjuk sebagai hambanya dan sebagai pasukannya, itu hal supranatural yang tidak saya pikirkan bisa dipenuhi dengan luar biasa. Karena apa? Saya menyerah hidup saya, diri saya bahwa saya ingin melayani dia. Dan ternyata keluarga saya dipelihara dari sedemikian rupanya tanpa harus dipusingkan dengan hal-hal yang mengganggu langkah saya mengikuti Yesus, mengikuti dia. Pasukan dijamin agar perlindungan yang luar biasa. Bapak Ibu juga pasukan Allah di tempat ini. Jangan mudah goyah, jangan mudah terpengaruh oleh apapun, ya. Ini belum firman Bapak Ibu Pak Dok, saya minta waktu sedikit. Kuat doa, kuat kayak kondisi yang saya bagikan karena seringkali tampil di warta, tapi kadang-kadang jemaat tidak membaca, sambil lalu dipikir desain warta kita baru ya. Senang desainnya baru, tapi di situ ada yang namanya kuat doa, kuat visi, kuat iman, kuat kaya. Ada nilai-nilai yang harus kita hidupi, yang nilai itu luar biasa. Warta sudah dapat semua, mungkin di warta ada. Mau lihat, bisa ditampilin.
Ya, Bapak Ibu, saya percaya di hari kemerdekaan ini kita merasakan sesuatu yang berbeda atas hidup kita. Kita datang ke sini mungkin dalam sebuah ikatan atau sebuah kehidupan yang membawa sebuah beban yang besar, yang berat. Tapi saya percaya malam hari ini akan ada terobosan dalam kehidupan kita. Akan ada yang namanya kelepasan, kesembuhan, pemulihan. Karena kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan, apalagi atas negara Indonesia, yang terpenting atas kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Orang Kristen harus merdeka. Orang Kristen hidupnya nggak boleh maju mundur. Lupakan yang belakang, kita tatap yang ada di depan kita. Kita masuk firman dulu, karena belum siap. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Ini mengenai tentang kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu jangan kaget, biasanya saya nggak pernah pakai PowerPoint. Tapi saya mencoba di hari yang merdeka ini, saya ingin membuka kehidupan kita yang merdeka tentang ilmu teknologi. Ya, saya siapkan ini sampai Anderson. Kebetulan Anderson luar biasa, Anderson teman-teman Calvin, Excel. Tadi malam tidur di tempat kami sampai jam 5 pagi mengerjakan sebuah film. Lembur mereka. Pagi-pagi saya nggak berani bangunin. Sekitar jam 10 dia baru Jason toolkit itu, baru saya berani bangunin. Saya tanya, Jess, komedi minta tolong. Apa mau? Anderson masih morok Bapak Ibu. Komedi bapak buatin PowerPoint ya Jess. Oh bisa om. Terus bentar lagi Anderson mungkin dengar, ya bangun. Saya dibantu mereka berdua Bapak Ibu. Ya membuat PowerPoint ini. Saya senang lihat PowerPoint ternyata asik juga. Bagaimana wah modifikasi sama dia. Saya mencoba untuk membangun kehidupan saya semaksimal saya. Saya nggak mau jadi orang yang gaptek, ya. Karena anak saya masuk di Gimtek. Saya sebagai orang tua mengambil zaman dosennya atau rektornya dikasih gambaran tentang kemajuan zaman ini. Orang tua nggak boleh ketinggalan, harus ikut dimanapun zaman ini ada. Dan saya mencoba untuk, saya harus ada mendampingi anak saya yang sudah semakin maju kan percepatan itu. Jadi poin-poinnya, ini karya dari Anderson, 5 poin tentang kemerdekaan, ya. Di sini 74 tahun Indonesia merdeka, dan hari ini Bapak Ibu, Swarigel berusia genap berapa? 22 tahun. 22 tahun kita jalani Swarigel bersama-sama bergerak, bukan usia yang muda lagi, bukan remaja lagi, tapi menuju ke kedewasaan 22 tahun. Saya ingin supaya apa yang menjadi usia 22 tahun ini menjadi tolak ukur bagaimana gereja Swarigel menjadi gereja yang dewasa. Amin. Ini Bapak Ibu yang akan saya sampaikan dengan cepat, bahwa kita kadang-kadang nggak bisa merdeka. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita nggak bisa merdeka? Kenapa kita selalu jatuh, kalah dan putus asa? Karena yang pertama, kita masih melihat tentang masa lalu kita. Berangkat dari mana kita? Siapa kita? Selalu di sini. Kita harus bebas dari yang namanya masa lalu. Karena masa lalu ini sangat berpengaruh dengan kemajuan kita. Sangat berpengaruh dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang namanya masa lalu. Ya. Kita harus lepas. Seperti rantai ini yang digulung-gulung kanan, tangan kiri. Ini secara nggak langsung ini sudah ikatannya kuat banget dan harus kita bisa putus. Kita harus bisa keluar dari yang namanya keterikatan. Itu kita harus bisa keluar di sini, Bapak Ibu. Kalau kita nggak bisa menang yang namanya bebas dari masa lalu, kehidupan kemajuan kehidupan kita akan terhambat. Firman Tuhan berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jelas dikatakan di firman Tuhan, dia menginginkan supaya kita
tidak bisa melupakan yang di belakangnya, tidak akan bisa mengarahkan dirinya kepada apa yang ada di depannya. Karena masih ada bayangan-bayangan yang menghantui kehidupan kita kalau kita nggak keluar dari yang namanya masa lalu. Kita harus bebas dari ikatan masa lalu. Kita punya kenangan indah atau buruk, ya. Beberapa kenangan bisa membuat kita sangat tertekan. Kenangan ini menipu kita. Seringkali kita mesti mengenang masa lalu kita, biarpun indah atau buruk, ya. Saya punya masa lalu mungkin dikatakan indah, sampai istri saya kadang-kadang iri. Masa lalumu enak ya, enaknya ya, bisa nakal, bebas, ya, bisa gonta gari, namanya pasangan gitu ya. Dia sampai bertanya-tanya, enak geluk-geluk gue enak loh ya, bisa enak karena ada kenangan ini. Seolah-olah indah. Ya, kalau dulu saya dikatakan waktu saya belum ada di Tuhan, dikatakan indah waktu masa-masa SMA, ya indah. Tapi setelah saya tahu bahwa itu tidak benar, mengerikan. Kenangan indah bisa membawa kita menjadi hidup yang terdekat. Makanya reuni-reuni saya nggak boleh datang sama istri saya, karena takutnya ada kenangan indah atau kenangan buruk. Benar ya, Pak Onan? Kenangan indah membuat kita tertekan. Kenangan buruk, pernah tukaran sama siapa, gelut sama siapa, membuat kita tertekan. Ya, kita kalau reuni kan ketemu nggak cuma sama mantan, bukan mantan pacar, mantan gelut juga ketemu, ya kan? Bisa gue contoh-contoh sampai aku, ya, dia, saya sudah bisa mengampuni, dia belum tentu bisa, ya kan? Buat kata-kata enak, ya ini harus apa? Nggak boleh. Oh macet. Next, ya. Kesakitan di jiwa kita sering menghalangi kita menghalangi kita untuk berbuat yang Tuhan mau. Biar ketiknya dulu. Jadi kadang-kadang kita tuh punya jiwa yang sakit, yang tanpa kita sadari, Bapak Ibu. Kita harus mengalami yang namanya pemulihan. Kalau kita masih punya yang namanya sakit jiwa itu bahasa kasarnya apa? Edan, ya, gila, setengah miring gitu ya Romo ya. Kalau kita masih setengah miring, bagaimana kita bisa melihat yang jejak, sing lempeng, jalan lain, berujung, ya. Saya nggak kuat minum bir, saya paling nggak kuat alkohol, pernah kemelitinan Bapak Ibu, kasih bir, minum lihat lantai itu garisnya nggak lurus Bapak Ibu. Patah-patah, jeduk, jatuh. Padahal cuma satu gelas, sampai teman saya bilang istilahnya tuh licin gitu ya. Kalau saya nggak kuat, ya. Kita harus bisa keluar dari namanya sakit jiwa. Tapi saya percaya di tempat ini semuanya jiwanya nggak sakit. Amin. Semua jiwanya sehat di tempat ini Bapak Ibu. Amin. Ini saya menggambarkan bagaimana kalau ada orang yang baru sakit jiwa, nggak bisa melihat apa yang berbuat sesuatu untuk Tuhan, nggak bisa. Lalu ngurus dirinya sendiri udah ewo. Kemudian yang ketiga, izinkan Tuhan patahkan dan bebaskan semua tekan dari masa lalu kita. Kadang-kadang kita tidak memberi kesempatan Tuhan untuk membebaskan atau mematahkan apa yang memegang masa kehidupan kita. Loh, gini. Kok bisa gini Pak? Ya, kadang-kadang kita nggak mengasih kesempatan Tuhan untuk membebaskan kita, sehingga tidak ada masa lalu yang bisa mengejar kita. Kembalinya ke masa lalu ini sangat berpengaruh sekali, ya. Saya punya contoh sedikit Pak Bril, tidak akan lama-lama. Frank, tolong ditampilkan rapot saya. Ini masa lalu, saya bicara tentang masa lalu. Saya dalam kehidupan mengalami masa lalu yang luar biasa, tapi anak saya di sini nggak steril. Oke Mas, Ivan, jangan tiru bapaknya. Nah, ini rapot saya. Merahnya sama birunya banyak merahnya. Hebat dong. Ini guru saya sampai ngomong ini pohon natal apa Ki? Ini papa saya kalau tanda tangan, dan cuma tanda tangan.
ini papa saya tanda tangan. Kedua, saya nggak berani tanda tangan papa saya, cici saya. Karena pasti apa? Rotan patah. Dan yang ketiga, harus orang tua papa saya. Nah, ini contoh kehidupan yang memang masa lalu saya seperti ini. Makanya saya menjadi ranking 1 paling. Tapi apakah itu tidak bisa membuat saya seperti ini sampai hari ini? Dengan lihat rapot yang seperti tadi? Tuhan bisa mengubahkan kehidupan kita tanpa melihat rapot yang seperti pohon Natal tadi. Asal apa? Asal kita bisa membuka hidup kita, menyerahkan kehidupan kita kepada Dia, akan ada yang namanya pemulihan, atau akan ada yang namanya kembalikan keadaan, atau akan ada yang namanya terobosan dalam kehidupan kita. Ini nggak cuma rapot yang tadi. Saya nggak naik kelas, masih nggak kapok Bapak Ibu. Cuma rapot berikutnya nggak mungkin tak layani, makan waktu ya. Rapot kedua dari ini SMP itu juga sama. Tapi rapot sekarang nggak ada warna merah ya, teman-teman. Semua biru ya, biarpun angkanya 5 atau berapa biru ya. Tapi dulu udah merah. Ya, yang rapot ketiga juga sama, yang kedua kita nggak naik kelas juga. Tapi Tuhan Yesus luar biasa bisa mengubahkan kita, saya dan Bapak Ibu untuk bisa menikmati yang namanya hidup yang merdeka itu. Ya. Next, bisa kan? Yang kedua, kebebasan dari kebutaan. Ya. Ya nih, Bapak Ibu kalau lihat gambar ini orang yang buta nggak? Ini belum tentu buta, karena waktu lomba 17-an kemarin banyak lomba yang mengumpul air, kita ditutup matanya juga. Padahal kita bisa melihat, tapi ditutup mata supaya seru, nggak bisa mengumpul air gitu ya. Tapi banyak kekristenan yang mengalami kebebasan dari kebutaan. Mata jasmani kita melek, tapi mata rohani kita buta. Kita nggak bisa melihat Yesus. Kita lihat harus ada apa Bapak Ibu? Harus ada iman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Kita nggak bisa melihat apa yang di depan kita, tapi kita punya iman. Mata hati kita terbuka, bukan mata jasmani. Ya, kita punya iman. Banyak anak Tuhan hidup dalam kebutaan hati, mata fisik normal, tidak bisa melihat pengharapan dan hal-hal yang sudah Tuhan siapkan. Kita nggak bisa melihat pengharapan kita di dalam Yesus. Yang dilihat cuma masalah demi masalah, berundel di situ, meruntal di situ. Kita nggak bisa melihat yang namanya masa depan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Ini janji Tuhan yang Dia dan kami atas kita. Masa depan kita sudah disiapkan, biarpun kita tidak bisa melihat, tapi kita punya iman kepada Dia. Kemudian apa yang namanya buta tadi? Kebutaan menciptakan kepanikan. Isinya hidupnya panik, ya, khawatir, dan kepanikan itu membunuh kita. Banyak anak-anak Tuhan yang jatuh yang namanya kepanikan. Besok mau makan apa? Bingung. Besok mau dapat berkat apa? Diberkati pada bingung. Dalam Tuhan pasti ada berkat. Amin. Di sini ada pengusaha pasti temunya besok dapat order nggak? Saya jamin pasti dapat order. Gak mungkin kita nggak bisa makan. Gak mungkin kita nggak bisa hidup. Kita bisa hidup, Bapak Ibu. Gak mungkin kita nggak bisa muliain anak kita. Biarpun mosok aku sama mampu mulai anak, cara Tuhan banyak. Cara Tuhan banyak. Ya, dulu saya bingung, saya ini kuliah biayanya bagaimana? Anak saya 4 harus menyiapkan banyak biaya. Secara hitung-hitungan jauh. Tapi Tuhan buat rencana yang hebat. Saya bisa muliain standing. Dengan apa Pak Ibu? Gak sombong. Dengan cara Tuhan yang ajaib, menyediakan yang diperlukan saatnya masuk kuliah. Padahal dulu saya sama istri saya kebingungan gitu ya, itu saya tidak kuliah, ya kan? Tapi ada pengharapan. Makanya jangan buta hati, buta rohani, ya. Apalagi kita punya mata yang sehat, ya. Kemudian saat kita dalam keadaan gelap,
kita tidak bisa melihat apa-apa, maka tidak ada harapan bagi kita menciptakan kepanikan dan selanjutnya berikutnya. Ini yang penting, orang percaya harus punya kemampuan melihat sehingga selalu memiliki pengharapan. Contohnya apa? Visi 5000. Saya sekarang nggak peduli ada yang menertawakan dunia namanya 5000. Ya, visi 5000. Tapi orang percaya harus punya kemampuan melihat dan selalu memiliki pengharapan. Karena kita menggantungkan harapan kita kepada Yesus, bukan yang lain. Kalau kepada Yesus kita gantungkan harapan kita, ini mudah Bapak-Ibu. Gak cuma visi 5000, keadaan kita pun dibuat Tuhan sehat, keluarga kita, kesehatan tubuh kita, anak-anak kita, hubungan, semuanya akan dipulihkan kalau kita mempunyai kemampuan untuk melihat dan memiliki pengharapan yang namanya iman. Ini mendasari kehidupan jemaat Swarega. Makanya nanti kita tayangkan kuat doa, kuat iman, kuat visi, kuat kaya. Itu saya gambarkan seperti ini. Ya. Next. Ketiga, cepat nih, masih 10 menit. Kebebasan dari bidang keuangan, financial freedom. Ayatnya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang, ya ini kehidupan kita penuh dengan yang namanya kelimpahan. Amin. Kenapa saya bayangkan uang? Freedom keuangan, bebas keuangan, bukan semata-mata harus kita menyorot tentang kita harus punya duit baru bisa melayani Tuhan. Enggak, bukan begitu Bapak. Ini banyak orang sudah cukup atau limpah materi tapi belum bebas. Banyak uangnya tapi belum bebas karena harta itu mengikatnya. Jadi harta itu malah jadi sebuah beban padahal dia sudah limpah materi. Sudah dipercaya Tuhan memiliki segalanya, tapi masih belum bebas dan masih mengikatkan hidupnya dengan harta ini. Makanya kita harus merdeka yang dengan yang namanya materi, dan kita tidak boleh terikat oleh yang namanya harta. Itu yang sulit. Kalau kita tidak memahami ini yang sulit. Dulu itu Tuhan sudah berkati, kok kita nggak boleh seenaknya untuk apa istilahnya menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan buat kehidupan kita. Ada sesuatu yang Tuhan tuju, kenapa kita berkat, pasti ada tujuannya. Kemudian saat Musa berkali-kali melawan Firaun, di cerita Musa waktu mau keluar dari tanah Mesir, membawa bangsa Israel menyembah Tuhan di padang gurun. Permintaan terakhir Firaun apa? Harta dan ternak tidak boleh dibawa. Kenapa ini yang menjadi acuan untuk tidak boleh ikut dalam setiap pikiran atau pergerakan kita yang membuat kita mempunyai ganjalan kata ini. Sampai Firaun itu kan ngomong yang diomongkan kayak ngomongnya apa? Tapi asal jangan bawa yang namanya harta atau harta. Itu saya gambarkan bahwa kehidupan kekristenan kita tidak bisa dibatasi dengan yang namanya harta, biarpun Tuhan sudah mempercayai kita dengan hidup dalam kelimpahan. Kita harus menang dengan cara pikir kita bahwa hidup dalam kelimpahan ini itu malah justru tidak mengikat kehidupan kita, tapi kita mengalami freedom, mengalami kemerdekaan dalam keuangan, dalam apa itu nanti mengikuti semuanya. Ya. Yang ketiga, saat kita bisa mengalami kebebasan dalam keuangan, maka Tuhan akan pakai hidup kita dengan luar biasa. Di sini Bapak Ibu, saat kita mengalami kebebasan dalam keuangan, maka Tuhan akan pakai hidup kita dengan luar biasa. Saya kemarin waktu di sini mutar film tentang pelayanan sekolah di desa Bamek, di desa Bamek. Hari Sabtu ditayangkan bahwa sekolah itu membutuhkan dana, Bapak Ibu. Membutuhkan dana karena sudah sangat rusak. Saya sama istri berdoa, saya minta peneguhan, istri saya juga konfirmasi sama saya, mencocokkan apakah benar
Nominal yang saya berikan itu sekian, saya harus percaya ke saya. Kalau yang namanya peneguhan itu biasanya sama Bapak Ibu. Khotib saat Raya Kudus, malam itu saya sama istri saya tidak bisa tidur. Istri saya terbayang-bayang tentang sekolah yang di Kalimantan. Besoknya istri saya konfirmasi ke saya tentang persembahan yang akan kami berikan ke yayasan. Nominalnya sudah klop seperti yang Tuhan mau, saya berikan. Nah, saya ikut dalam kerjaan gue, saya bilang sama Khotib, saya mungkin nggak bisa ke sana, saya nggak bisa ke Kalimantan, tapi saya bisa ikut memberkati ladang-ladang Tuhan, anak Tuhan yang memerlukan. Dan di sini saya belajar untuk saya tidak terikat, tapi saya mau taat apa maunya Tuhan, ya. Dan kita diberi kebebasan, maka Tuhan akan pakai hidup kita dengan luar biasa. Dan saya percaya bahwa ketika kita melakukan yang ini, Tuhan akan pakai kita luar biasa. Kita semua maksudnya, ya. Makanya kalau sama Tuhan jangan banyak yang mempelajari kita jangan dihubungkan ketika Tuhan sudah punya kehendak dan Dia inginkan kita taat dan hasil belakang itu di luar apa yang kami. Amin. Next. Tuhan mau kita kelimpahan. 4. Kebebasan dari rasa takut. Ya. Kita harus punya iman bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, padanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Dalam Alkitab, Bapak Ibu, disebutkan ada 365 kali Tuhan berkata jangan takut. Dan ternyata tidak merupakan suatu kebetulan. Alkitab Tuhan mengatakan ada 365 kali Tuhan berkata jangan takut. Dalam setahun ada 365 hari. Benar? 365 hari artinya Tuhan mau mengingatkan kita bahwa anak-anaknya itu tidak takut setiap hari. Setiap hari kita tidak boleh punya rasa takut atau khawatir atau apapun. Di depan Tuhan ketakutan adalah masalah serius bagi anak-anaknya. Maka setiap hari Tuhan memberi vitamin atau vaksin bagi anak-anaknya berupa perkataan jangan takut. Ini vaksin yang mujarab. Karena kita diingatkan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku dan Dia berkata jangan takut. Setiap hari ada kemungkinan anak Tuhan takut dan itu bisa merusak iman, kehidupan dan lain-lain. Rasa takut bisa merusak iman kita, kehidupan dan lain-lain. Sehingga kita tidak bisa berpikir secara sehat karena kita takut. Ya, kalau orang takut itu kehilangan akal sehat, apapun bisa dilakukan lepas kontrol. Ya. Kemudian terakhir kebebasan dan tanggung jawab. Freedom with responsibilities. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berikan kebebasan. Pada awal penciptaan Tuhan beri kebebasan kita mutlak di Kejadian, ya kalau saya buka, Bapak Ibu bisa buka sendiri. Semua kebebasan yang kita peroleh harus dilakukan dengan tanggung jawab, tidak boleh semaunya, tidak boleh merugikan orang lain. Jika anak Allah membebaskan kita, maka kita sungguh-sungguh merdeka, tapi kemerdekaan yang bertanggung jawab. Tanpa tanggung jawab, kebebasan yang kita jalankan akan merusak, tidak membawa kebaikan, tapi juga merugikan orang lain. Dan yang penting, yang paling parah merugikan kepentingan kerajaan Allah. Kebebasan bisa merusak kita kalau kita tidak bisa bertanggung jawab. Ya. Saya ilustrasi sedikit. Ada paham kasih karunia yang merasa bahwa kalau Tuhan kita sudah berpintas untuk kasih karunia bisa seenaknya kita menjalankan kehidupan ini dengan seenaknya, Bapak Ibu. Kasih karunia memang sudah kita terima, tapi yang namanya tanggung jawab harus kita jalankan. Ya, mobil saya pernah kesaksian di Tobit, saya sudah asuransikan mobil saya, always, ya, always. Sampai pihak ketiga, seandainya
Amit-amit seandainya ada sesuatu yang tidak diinginkan sampai pengen ketiga pun dapat ganti. Bagi saya enak, nggak beban. DM itu musuh saya diganti, yang ketiga diganti. Saya dapat duit lagi. Tapi apakah saya seenaknya Bapakku? Saya baru bisa tak tabrak-tabrak kayak gitu. Ya kan? Kita Pak Heru duduk ngomong itu mobilnya, atau paling Pak Heru diganti. Mobil Pak Heru duduk mobil Bu Ani, ya toh? Mobil Bu Ani diganti. Jangan dapat duit. Tapi kan jadi dibobongkan Bapak Ibu. Ya. Kalau ke gereja dibobongkan, senggol-senggolan gitu ya. Itu nggak benar. Biarpun mobil saya sudah always, sudah asuransi, sudah ada kasih karunia yang melindungi mobil saya. Ya, ada perlindungan, ada protek. Tapi kita nggak bisa begitu. Kita harus tetap bertanggung jawab untuk menjaga mobil saya supaya tidak rusak. Sama dengan kehidupan kita. Kasih karunia sudah kita terima. Yesus sudah memberikan kasih karunia kepada kita. Tapi kita nggak boleh seenaknya. Ada tanggung jawab yang harus kita berikan kepada Dia. Amin. Terakhir saya tutup dengan sebuah film. Ini ada film yang luar biasa. Benderanya besar sekali, dikerek, dinaikkan sampai ke puncak Monas. Berapa meter benderanya? Kambrian. Semua bekerja sama, narik tali itu, Bapak Ibu. Ini nggak mudah. Sudah benderanya berat, anginnya kenceng. Semua pasukan-pasukan ini mengibarkan sangsaka merah putih sampai ke puncak Monas. Puncak Monas. Ya. Bapak Ibu, Indonesia sudah merdeka. 74 tahun yang lalu Indonesia sudah merdeka. Kita hidup di negeri yang sudah merdeka. Tapi apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita menjaga, kita merawat sebuah kemerdekaan. Kita ingat terus yang namanya perjuangan untuk merebut Indonesia menjadi negara yang merdeka dengan tetes darah penghabisan sampai kita bisa seperti ini. Karena apa? Jasa para pahlawan kita. Kita sebagai orang yang mengenang pahlawan kita yang sudah berjuang sedemikian rupa, kita wajib untuk merawat yang namanya kemerdekaan itu. Untuk naikkan bendera seperti itu dibutuhkan pasukan-pasukan yang kompak, punya semangat yang sama, punya beban yang sama, punya tujuan yang sama, sangsaka merah putih sampai di atas Monas. Demikian juga seperti kita, anak-anak Tuhan. Kita sudah merdeka, bukan hanya Indonesia, tapi kehidupan kita merdeka. Yang membuat kita merdeka siapa? Siapa yang berjuang supaya kita merdeka? Tuhan Yesus sudah melakukannya di atas kayu salib. Kita sudah merdeka, hidup kita sudah bebas dari segala apapun, sudah dibayar di Monas. Tinggal kita apa Bapak Ibu? Merawat kemerdekaan yang Yesus sudah berikan buat kita. Kita harus bertanggung jawab atas hidup kita sebagai jemaatnya, sebagai anak-anaknya, menjadi orang-orang yang taat dan takut akan Dia dan hormat atas panggilannya atas hidup kita. Jadi Yesus sudah memberikan semuanya. Tinggal kita merawat, melakukan, dan taat. Jemaat Swarigel, kasih karunia, keselamatan sudah kita terima.
Tapi bukan berarti kita dengan seenaknya kita bisa melakukannya. Tapi kita tetap yang namanya tanggung jawab. Dan kita kerjakan bersama. Mas Wariko bukan hanya sebagai pemimpin. Semua jemaat di tempat ini, ayo kita seperti kita bisa saksikan nanti sampai puncak. Kehidupan kita juga harus sampai puncak soal, ya. Kehidupannya membangun tinggi, kita akan kerjakan bersama. Jiwa-jiwa baru kita kerjakan. Kota-kota sunyi kita tabas, ya. Semuanya terikat kita lepaskan dengan kita bawa panji Yesus. Panji Yesus, panji Yesus, nama Yesus, nama Yesus, karena dialah perisai dan kekuatan. Amin. Bahkan maaf kita Bapak Ibu, bukan kebetulan suara ulang tahun di persis tanggal 17 ada kobaran api semangat kemerdekaan, juga semangat kemerdekaan buat kita semua. Amin. Siapa tantang semua? Siapa yang siap menjadi kopassusnya Tuhan pada malam hari ini? Angkat tangan. Siapa yang siap memberikan hidupnya kepada Tuhan menjadi kopassusnya Tuhan? Angkat tangan pada malam hari ini. Luar biasa, semuanya menerima. Yang segalanya saya undang bagi berdiri. Semuanya, jemaat Suara Eagle yang mengangkat tangan kita berdiri semua. Pemain musik kita undang bagi berdiri, maju ke depan.